Kita mau dengarkan renungan Rocky Gerung, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Oke, ya. Hidup. Ya itu istilah yang tepat, renungan. Karena tadi yang ada adalah ocehan itu. Dan ocehan yang memperlihatkan ketidakutuhan pikiran itu. Tadi Pak Wiranto mulai dengan satu metafor bahwa ada cancer dan karena itu harus dikeluarkan cancernya. Sel tubuh manusia itu punya kemampuan untuk bunuh diri, namanya apoptosis. Jadi cancer itu dia punya mekanisme untuk bunuh diri kalau dia mengganggu bagian yang sehat. Evolusi memberi dalil itu, memberi rumus itu. Sel, Anda bunuh diri supaya Anda tidak mengganggu organisme. Kalau selnya gagal bunuh diri, dia metastasi, menyebar. Tapi kalau sel menyebar, cancer menyebar, itu bukan salah si cancernya, tapi yang punya tubuh itu kebanyakan karbohidrat misalnya. Yang punya tubuh itu tidak sehat, nggak pernah olahraga. Jadi jangan pakai metafor yang justru bisa terbalik. Nah, tubuh kita, tubuh demokrasi kita ini terlihat membengkak, bukan bertumbuh, tapi membengkak. Bengkak artinya ada infeksi tuh. Nah, kita mau periksa infeksinya di mana. Kita tahu bahwa Perpu ini dikeluarkan di dalam satu suasana politis yang spesifik. Jadi kalau dikatakan bahwa ini Perpu nggak ada hubungan dengan HTI, itu sama dengan mengatakan Pansus nggak ada hubungan dengan IKTP, sama aja. Jadi dasar pikirannya sebetulnya kalau kita lihat asbabun nusul dari Perpu ini apa sebetulnya? Kita mau mengucapkan kegentingan, tapi kita ragu menunjuk apa namanya ya, problem dasarnya apa gitu. Kasus belinya apa sehingga ini disebut genting gitu. Tadi dipancing-pancing Pak Karni, ini HTI bukan, ini untuk semua. Loh kalau begitu semua ormas itu sedang melakukan kegentingan nasional itu. Logiknya di mana tuh? Sehingga saya melihat bahwa sebetulnya Perpu ini semacam interplay antara kecemasan dan kedunguan. Hasilnya adalah Perpu. Karena nggak pernah persis dalilnya apa itu. Saya kasih contoh yang lebih formal ya, supaya tidak disebut sebagai hoax. Tadi di Metro TV saya mendengar kalimat Presiden ketika menerangkan asbabun nuzul dari Perpu ini. Verbatimnya saya kutipkan. Perpu dimaksudkan terhadap mereka yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Saya headline itu ya, kebebasan yang telah diberikan. Saya mau terangkan bahwa ucapan Presiden itu akan berakibat panjang pada sistem konstitusi kita. Dia menyebut kebebasan yang telah diberikan oleh siapa? Ya oleh pemerintah, karena yang mengucapkan adalah pemerintah. Loh, kebebasan itu tidak pernah diberikan. Itu adalah berdasarkan pada natural rights. Bahkan konstitusi tidak memberikan kebebasan. Tugas pemerintah adalah melindungi kebebasan, bukan mengambil ulang loh. Karena hak itu tidak diberikan oleh konstitusi. Hak kita datang dari natural rights. Yang ada di konstitusi itulah hak yang bisa dipermainkan secara politis. Jadi kalau kita ada di dalam bermain politik, di dalam sebenarnya popular sovereignty, di situ bekerja hak-hak kebebasan politik, tapi basisnya adalah natural rights. Jadi hak itu tidak diberikan oleh pemerintah. Jadi sebetulnya seluruh isi dari Perpu itu filosofinya adalah mengambil kembali kebebasan yang diberikan oleh pemerintah. Di situ salah kaprah luar biasa tuh. Ini soal fundamental bernegara tuh. Nah, hal yang juga berkaitan dengan itu, kita langsung melihat tadi Pak Mulya Lubis misalnya, Pak Menteri ragu-ragu untuk memberi argumen. Jadi keraguan-raguan itu memperlihatkan bahwa ada kekacauan berpikir atau ada persekongkolan yang belum selesai itu.
Itu dasarnya kenapa orang ragu-ragu tuh. Saya lihat beberapa sumber resmi dari istana. Saudara, saya bekas ketua Komnas HAM Ifdal, teman saya juga, di satu TV juga gagap dan gugup untuk mengajukan argumen. Jadi kalau saya balik tadi pada ucapan Presiden Jokowi, dia bilang bahwa Perpu ini dimaksudkan ditujukan kepada mereka yang menyalahgunakan kebebasan yang telah diberikan. Itu kalau di luar negeri, ucapan itu bisa mengakibatkan seorang presiden di-impeach karena dia nggak paham tentang basis filosofi dari konstitusi yang disebut liberty itu. Tetapi saya nggak bisa bilang Pak Presiden bodoh di dalam soal filosofi, enggak, karena di depan mic Presiden waktu mengucapkan kalimat itu ada 3 lembar kertas seperti kebiasaan beliau, 3 lembar kertas. Berarti dia di brief atau dibisiki oleh lingkungannya. Nah yang bodoh lingkungannya ini, karena tidak memberi feeding yang sempurna pada presiden itu, sehingga presiden salah memahami arti kebebasan di dalam sistem konstitusi kita tuh. Kalau dikatakan misalnya ini demi mereka yang akan membubarkan negara, loh dalam teori membubarkan itu macam-macam kualifikasinya. Anda mau alter the government, melampaui pemerintah karena pemerintah salah, itu juga adalah tindakan membubarkan. Atau Anda misalnya mau abolis, itu 2 istilah yang berbeda tuh. Tapi nggak pernah dijelaskan tujuan Perpu ini apa, mencegah mereka yang nggak mengabolis pemerintah atau yang sekedar mengalter pemerintah, melampaui. Lalu dikatakan bahwa ya ini nggak Pancasilais mereka. Loh kalau tindakan mereka justru berbeda hanya karena Pancasila sekedar menghasilkan Perpu, utang dan pansus, jelas Pancasila mesti dikritik. Jadi nggak pernah jelas apa yang diinginkan oleh pemerintah sebetulnya. Kalau dikatakan bahwa ini agar supaya Indonesia tetap berbasis pada satu pikiran Pancasilais sehingga ideologi lain nggak bisa. Aceh itu udah lain sama sekali, sistem pemerintahnya udah lain, ideologi di situ udah lain, syariat Islam ada di situ. Itu bisa hidup, apa bedanya tuh? Sekali lagi kita bermain-main dengan upaya untuk menyembunyikan semacam kebencian politik pada satu kelompok, lalu memanfaatkan itu untuk menghukum diam-diam kelompok yang lain. Jadi bahayanya saya kira ada di situ. Pepatah mengatakan there is a black sheep in every flock. Selalu ada kambing hitam di dalam kumpulan kambing. Nggak ada soal. Mau ada kambing hitam ya satu kambing. Nggak semua kambing hitam. Tapi menyebut kambing hitam artinya seluruhnya berarti hitam. Satu kesalahan pars pro toto di dalam logika itu. Itu yang bahayanya. Seringkali pemerintah bikin kesalahan logis semacam itu. Dan kita nggak bisa diamkan cara berpikir semacam itu. Yang lain misalnya, soal apa tadi yang disebut Pak Wiranto menyebut begini, kita perlu bersatu karena itu perlu Perpu agar supaya kita punya energi yang sama untuk berhadapan dengan globalisasi. Lain lagi jalan pikirannya. Jadi Perpu dibuat agar supaya kita bersatu menghadapi globalisasi itu. Jadi Anda lihat kekacauan pikiran demi kekacauan pikiran diperlihatkan oleh pemerintah. Sehingga yang terjadi sekarang bukan kegentingan yang memaksa, tapi memaksakan kegentingan. Terima kasih. Kita rehat dulu pemirsa sejenak.